Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika an akuna aziman bi nafsi wa sahiran indak. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sampai pada 10 hari terakhir pada malam hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling membahagiakan kita adalah kita bisa beribadah di atas sunnah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita di waktu yang singkat ini adalah tentang bahaya berbuat kezaliman kepada sesama manusia. Jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim telah mewanti-wanti kita semuanya, memberi peringatan kepada kita semuanya agar kita berhati-hati dari berbuat kezaliman kepada orang lain, baik itu perbuatan ataupun ucapan kita, atau sekedar merendahkan harkat martabat saudara kita. Karena ini juga merupakan bencana bagi kita. Sampai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita menyampaikan, bahkan Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Dan jawaban para sahabat secara umum sama seperti jawaban kita. Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta lagi, tidak memiliki uang lagi. Ini secara umum, maka Rasulullah tidak menyangkalnya. Tetapi Rasulullah menerangkan kepada kita dan para sahabat, yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang termasuk orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, juga membawa pahala daripada zakatnya. Wa ya'ti qad satamahada, tetapi selain dia membawa pahala-pahala itu, sholat dia bawa pahalanya, puasa ada juga pahalanya, zakat yang dia kerjakan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selain itu dia juga membawa dosa-dosa apa-apa yang telah dia perbuat di muka bumi ini, termasuk diantaranya adalah syatamahada, mungkin dia pernah mencaci, mencela orang dengan ucapannya, ya, waqadafahada, atau mungkin dia dulu juga pernah menuduh orang lain, ya, berbuat kesalahan atau bahkan menuduh zina, ya, wa akala malahad, atau mungkin dulu juga dia pernah makan harta orang lain dengan cara yang zalim, mencuri dan sebagainya, ya, wasafaka damahad, atau dia mungkin pernah menumpahkan darah seseorang, wadarabah, atau mungkin telah memukul seseorang, ya, maka pada hari kiamat orang-orang yang membawa pahala seperti itu pun akan diberikan pahalanya. Tetapi orang-orang yang dia zalimi, ya, justru mereka adalah orang-orang yang beruntung, karena pahala-pahala orang yang mendolimi akan diambil, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dolimi, diambil dari puasanya,
diambil dari sholatnya dulu, sholatnya habis diambil dari puasanya, diambil dari zakatnya, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau sampai ternyata kebaikan-kebaikannya sudah habis semuanya, padahal dia masih punya kedoliman kepada saudaranya, justru sebaliknya, keburukan orang-orang yang dia zalimi itu akan diberikan kepadanya. Waliyadzubillah. Ini yang kita takutkan. Termasuk di antara yang tanpa terasa adalah masalah satama, yaitu orang yang mencaci, mencela. Boleh jadi ya, cacian dan makian kita itu tertuang dalam suatu perbuatan yang disebut dengan hibah. Ini yang paling berbahaya. Ya. Sampai para ulama mengatakan kepada kita, tanpa terasa, tidak terasa di antara kita masuk dalam perkara hibah. Apalagi antum yang punya Facebook, ya. Maka semoga Allah menjaga kita semuanya untuk tidak ikut terlibat dalam masalah hibah di media sosial ataupun hibah di dunia maya. Kalaupun kita ingin berdakwah, berdakwahlah di dunia nyata. Masih banyak peluang bagi kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita. Tempatnya bukan di dunia maya. Banyak saudara-saudara kita yang butuh tentang agama ini. Kenapa tidak kita gunakan lisan kita, hati kita, ilmu kita yang Allah berikan kepada kita untuk mendakwahi mereka di dunia nyata. Hibah. Para ulama sepakat tentang masalah hibah ini adalah termasuk minal muharramat, termasuk perbuatan haram, perbuatan yang diharamkan. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah hibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil. Kalau menurut antum dosa besar atau dosa kecil? Ya? Udah langsung ulama antum bisa menentukan dosa besar. Yang lainnya? Ya. Dosa kecil, karena cuma dua pilihannya, dosa besar dosa kecil, ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan hibah termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan minas sahair, minah termasuk dari perbuatan dosa kecil. Tapi apapun yang dipersisikan oleh para ulama kita terima semuanya. Yang jelas hibah termasuk daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu hibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita. Dan antum ketahui bahwa sungguhnya masalah hibah ini, ya, yang jadi contoh teladannya adalah Rasulullah bersama keluarga. Tatkala suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan salah satu daripada istri Rasulullah yaitu Sofia. Ya Rasulullah, Sofia itu pendek sekali. Memang Sofia tubuhnya pendek. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, andaikan perkataanmu itu dicampur dengan air laut, tentu akan mencemari air laut. Bangkai saja, ya, bangkainya air laut itu termasuk ikannya, semuanya kan halal, semuanya suci. Perkataanmu itu Aisyah jika dicampur dengan air laut akan merusaknya, akan mencemarinya. Dan suatu ketika ada seorang tamu, seorang wanita minta diberikan fatwa oleh Rasul SAW. Setelah keluar dari rumah Rasul, wanita ini wanitanya pendek. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pendek sekali wanita ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, engkau telah menghibahnya. Ya Rasulullah, Aisyah protes. Memang dia pendek. Ya. Memang dia pendek ya Rasulullah. Kenyataannya memang dia pendek. Ya. Apa yang aku sebutkan ada pada dirinya ya Rasulullah. Jika yang kau sebutkan ada pada diri saudaramu, maka engkau telah berbuat hibah kepadanya. Jika tidak ada, engkau telah berbuat fitnah, berbuat kerusakan. Waliyadzubillah. Ini masalah hibah. Makanya ada di antara kita, ya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya, adalah orang-orang yang banyak membawa pahala-pahala daripada sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tapi selain itu kita juga membawa dosa-dosa. Yang paling berat adalah dosa kepada sesama manusia. Makanya jangan kita merasa aman dari masalah hibah ini. Sampai sekelas daripada ulama besar, ya, Hasan Al-Basri mengatakan, fa innal hibah min samratin nisa. Sesungguhnya
hibah itu termasuk buah-buahan yang paling disukai oleh kaum wanita. Maka Rasulullah contoh pertama adalah Aisyah. Dan tanggung jawab kita kepada keluarga kita, supaya Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Juga kita harus menjaga diri kita dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, terutama dari masalah hibah ini. Maka kalau bisa antum tahanlah lisan-lisan antum, tangan-tangan antum untuk di media sosial. Jangan pernah ikut campur urusan-urusan saudara kita di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Kalau antum ingin berdakwah, berdakwahlah di dunia nyata. Allah berikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya dan bumi seluas-luasnya. Ya. Kalau untuk mengislah, kemudian untuk memperbaikinya, saya kira dari 100 ya, islah yang kita berikan di media sosial, semuanya banyak ditolak oleh mereka. Ya. Maka hati-hati menggunakan lisan kita dalam masalah ini, dalam masalah menjaga lisan kita agar tidak terjatuh dalam masalah hibah. Karena tidak semua di antara kita merasa kalau hari ini kita termasuk dalam perkara-perkara hibah ini. Ya. Tentang masalah hibah ini, bagaimana cara kita bertobat dari masalah hibah? Sebelum saya teruskan masalah ini, ya, para ulama mengatakan kepada kita tentang masalah hibah ini, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, beliau mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang menghibah saudaranya, ya, kafaratul hibah an tastaghfira liman ightabtahu. Cara kita bertobat daripada dosa hibah ini adalah dengan memintakan ampun, memintakan maaf saudara-saudara kita atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, bukan mudah. Karena kalau kita menghibah saudara kita, berarti ada kebencian dalam diri kita. Ada kebencian, ada kedengkian dalam diri kita sehingga kita bisa menghibah saudara kita. Apakah dengan mudahnya kita merubah kebencian kemudian menjadi cinta, kasih kepada saudara kita? Karena orang yang mendoakan pasti harus dibutuhkan kecintaan dan kasih sayang dalam hatinya. Tidak semudah itu. Maka berat sekali masalah hibah ini. Tobatnya juga berat. Memang mudah, cuma kita memintakan ampun kepada saudara kita yang kita hibah. Ya. Kalau antum sudah terlanjur menulis di media sosial, antum minta maaf pada saudara, mau enggak? Enggak mau di antara kita, berat. Karena apa? Awalnya kita hibah saudara kita, ada kebencian dalam diri kita, dalam hati kita. Enggak ada kasih sayang. Padahal doa itu diantara kita mau mendoakan saudara kita, kalau ada kecintaan dalam diri kita kepada saudara kita, kalau enggak mungkin. Ya. Maka beliau mengatakan cukup bagi kita untuk memintakan maaf saudara kita atas kesalahan-kesalahannya dengan sebuah doa, Allahumma maghfir lana walahu, ya Allah ampunilah dosaku dan ampunilah dosa saudaraku yang aku hibah. Walaupun Imam Abdul Hakim mengatakan bahwa di dalam sanad ini ada, ya, didoifkan oleh beliau. Tetapi yang jelas bahwa bertobat daripada masalah hibah ini, hal yakfi fit taubah minal hibah al istighfar lil muhtab. Apakah cukup bagi kita ketika kita sudah melepaskan hibah kita kepada saudara kita, kemudian hanya memintakan maaf pada saudara kita, amla buddha min i'lamihi wa tahlilihi? Apakah juga tidak disyaratkan yang kedua, yaitu meminta maaf, ya, langsung kemudian minta dihalalkan oleh saudara kita? Jadi kalau kita menghibah, apakah cukup kita hanya mintakan ampun, ya Allah, Allahumma maghfir lana walahu, atau Allahumma maghfir li walahu, ya Allah ampunilah dosaku dan ampunilah dosa saudaraku? Apakah cukup itu? Apakah kita harus meminta maaf langsung kepada saudara kita dengan menyebutkan hibah-hibah yang pernah kita ucapkan kepada saudara kita? Pilih mana antum kira-kira? Ya? Pilih mana? Wassohih, yang benar adalah annahu la yahtaju ila i'lamihi. Yang benar kita tidak perlu untuk menyampaikan bahwa aku telah menghibahmu begini dan begitu. Ya. Karena pasti akan menimbulkan permusuhan baru dari saudara kita. Ya. Coba antum kemudian ada datang kepadamu, wahai saudaraku, maafkanlah perbuatanku, maafkanlah kesalahanku. Iya, aku maafkan. Ya. Apakah engkau tahu kira-kira dosa apa yang aku perbuat atasmu sehingga engkau mau memaafkanku? Kita sebutkan, aku telah menghibahmu di sini, ya, aku menghibahmu di sini. Kira-kira marah enggak saudara kita? Tambah marah, ya, tambah marah. Tetapi para ulama mengatakan, ada di antara para ulama yang mensyaratkan permintaan maaf kepada saudara kita atas hibah itu disamakan dengan
hak masalah harta. Karena kalau masalah harta, kalau kita ingin mendapatkan maaf dari saudara kita atas harta yang pernah kita ambil dari saudara kita, pertama kita meminta maaf pada saudara kita atas kesalahan kita. Kemudian harta yang kita ambil dikembalikan. Tapi kalau hibah, para ulama mengatakan cukup bagimu meminta maaf ya dengan memintakan ampun atas dosa saudaramu, kemudian engkau perbaiki namanya di mana engkau menghibahnya. Berat kalau di internet, begitu di internet kita meminta maaf saudara kita. Ya, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau di majelis ini kita jelek-jelekkan saudara kita kemudian meminta maaf pada Allah atas kesalahan saudara kita, juga kita bersihkan nama saudara kita di majelis ini, disebutkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Berat sekali hibah ini. Kenapa tadi saya sebutkan? Kenapa menjadi berat? Walaupun para ulama cuma menentukan cukup bagi kita memintakan maaf atas saudara kita, tapi perubahan dari kebencian kepada sayang tidak mudah dalam diri kita. Maka hati-hati dalam masalah hibah ini. Kalau masalah harta yang kita ambil dari saudara kita, ya mungkin kita dulu pernah mencuri uang saudara kita 1 juta, hari ini kita minta maaf, datangi saudara, maafkan perbuatan saya, ini harta kembalikan. Sebelum itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti ini. Tapi lain dengan hibah. Kalau hibah kemudian kita datang, kita minta maaf, kita sebutkan kesalahan-kesalahan kita, hibah yang kita sampaikan kepada kita, tentu permintaan maaf itu akan ditolak, bahkan menjadi permusuhan semakin besar. Maka hati-hatilah terhadap masalah hibah ini. Banyak yang bangkrut di antara kita. Makanya di antara bahaya kita mendolimi saudara kita adalah diambilnya kebaikan-kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang kita dolimi sampai habis semua kebaikan kita, kemudian belum terpenuhi, masih banyak perbuatan-perbuatan dosa. Malah sebaliknya, perbuatan-perbuatan buruk saudara kita yang kita dolimi diambil dan ditimpahkan kepada kita, kemudian layaklah kita dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati yang pertama. Ya. Kemudian bahaya kita mendolimi saudara kita kalau itu berkaitan dengan masalah harta, mengambil harta saudara kita, maka dikatakan di antara bahaya yang paling kita takutkan adalah du'a'uhu la yustajab. Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita ambil berupa harta dari saudara kita dengan cara kita mungkin mencuri, ya, mungkin merampoknya, menipunya, ya, atau sekarang lagi ngetar dan korupsi dan sebagainya, walaupun orang tidak tahu, tetapi Allah mengetahui segalanya. Doanya tidak dikabulkan. Ya, sebagaimana yang disampaikan Rasul dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Sumadakar rajulu yutilu safar as'asa akhbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya biharam fa anna yustajabu lidu'a." Ya. Ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan safar, padahal salah satu di antara istijabahnya doa itu adalah ketika dalam keadaan safar, dalam keadaan berjalan jauh, sedang bepergian jauh. Saat itulah di antara saat-saat dikabulkannya doa. Dan di antaranya ketika hari Jumat, dan para ulama mengatakan di hari Jumat adalah waktu akhirnya, ketika matahari hendak tenggelam, saat orang dalam keadaan sibuk ngurusi para perkara dunia, dalam keadaan angin, hujan lebat, ya, dan di antara lagi dalam keadaan safar. Laki-laki ini sesungguhnya dia mendapatkan salah satu daripada syarat dikabulkannya doa, dia dalam keadaan safar, ya, dan dia telah memanjatkan tangannya, mengangkat tangan ke atas kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Kata Rasulullah, bagaimana akan dikabulkan doa orang itu? Makanannya dari perkara yang haram, makanan yang dia makan dari perkara yang haram, pakaian yang dia pakai dari perkara yang haram, hidupnya dipenuhi dengan yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini yang paling kita takutkan adalah tatkala doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kita mendolimi saudara kita dengan mengambil hartanya. Ya. Makanya tatkala kita mengambil harta saudara kita minta maaf, langsung datangi rumah saudara kita, kembalikan harta yang kita ambil. Berat atau ringan? Berat lagi masalahnya. Ya. Kalau tidak akan datangkan pada hari kiamat, kita dihadapkan dengan orang kita dolimi, dan orang kita dolimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendolimi dan yang dolimi disampaikan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diadili seadil-adilnya.
sampai kambing yang bertanduk akan diadili ya dengan kambing yang tidak bertanduk. Karena kalau ada kambing, 2 ekor kambing, yang satu bertanduk, satu tidak bertanduk, mana yang menang kalau dia bergulat? Yang punya tanduk akan diadili seadil-adilnya. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah hibah, cukup bagi kita cara bertobatnya memintakan maaf atas dosa-dosa saudara kita, kemudian memperbaiki citra baik namanya di mana kita menghibahnya. Kalau masalah harta, kita meminta maaf langsung pada saudara kita, kemudian mengembalikan apa yang kita ambil dari tangan saudara kita. Berat semuanya ini. Dan siapapun di antara kita mungkin pernah melakukan di antara ini. Ya. Bahaya pertama tadi apa? Kalau kita mendolimi saudara kita, yang pertama, supaya enggak lupa, kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada saudara yang kita zalimi. Andaikan habis kebaikan kita, ya, belum selesai keburukan-keburukan kita, justru keburukan saudara yang kita zalimi ditimpakan kepada kita. Ya. Yang kedua, kalau kita makan dari perkara yang haram, apa bahayanya? Doanya tidak dikabulkan. Insya Allah. Kalau doa tidak dikabulkan, apalagi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ya. In kana min suhtin aw riswatin, ya. Kalau harta yang kita ambil itu mungkin karena kita mungkin menipu atau mencuri atau mungkin karena riswah, nyogok, ya. Maka ada beberapa bahaya yang akan kita terima. Ini contohnya kita saja, hanya contoh saja. Semoga kita tidak termasuk dalam perkara ini. Kalau kita ternyata menipu harta saudara kita atau kita riswah, ya, menyogok, ya, agar urusan kita lancar, kita sogok, maka kita akan mendapatkan beberapa bahaya. Di antaranya adalah, ya, uhida min hasanatihi yaumal qiyamah. Kalau kita menipu saudara kita, harta yang kita ambil, bahaya pertama adalah diambil kebaikan-kebaikan kita, diberikan kepada saudara kita yang kita zalimi. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita mengambil harta saudara kita, baik itu menipu atau mencuri, ya. Yang kedua memalukan ini. Yahmilu ma ahadahu, akan membawa apa-apa yang dia ambil dari saudaranya. Kapan? Pada hari kiamat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa jaa'a bihi. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti bi syai'in illa jaa'a bihi. Tidaklah seseorang itu mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali pada hari kiamat dia akan membawanya, akan dibawanya. Ya, yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabahi, ala raqabatihi, dipanggulnya, dipikulnya. In kana ba'iran lahu ruhaun, kalau yang diambil itu berupa mungkin anak unta ataupun unta, dia akan bersuara, suaranya unta. Kalau kita mengambil mungkin unta saudara kita dengan cara mencuri atau menipunya, pada hari kiamat didatangkan kita bersama unta yang kita ambil, panggul dalam pundak kita, dan unta itu bersuara, suaranya unta. Siapa yang bisa menirukan suara unta di antara antum? Ya kan? Kalau yang diambil itu merupakan bakor atau lembu, maka akan bersuara lembu itu. Kita panggul, kemudian lembu itu bersuara. Sangat memalukan sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diambil ternyata adalah seekor kambing, maka kambing itu akan bersuara dengan suara kambing. Antum hafal suara kambing semuanya. Kalau mobil yang kita curi, rumah yang kita curi, tanah yang kita curi, bagaimana lagi? Luar biasa. Ini bahayanya. Ya. Dan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak pernah bisa akan menghindar dari ini semuanya apabila kita mendolimi saudara kita dengan mengambil harta mereka. Ya. Kemudian di antara bahaya ketiga, kalau kita mengambil harta saudara kita, ya,
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal hulula 'arun ala ahlihi yaumal qiyamah. Orang yang menipu, mengambil harta saudaranya itu, dia mendapatkan aib, ya, aib yang luar biasa besarnya pada hari kiamat insya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sudah membawa apa yang dia curi, bersuara lagi binatang itu, ya. Sangat memalukan sekali. Maka berhati-hatilah terhadap harta yang dimiliki saudara kita. Jangan sampai harta mereka jatuh kepada kita kecuali dengan cara yang dihalalkan. Ya. Diberikan kepada kita atau diinfakkan atau dihibahkan atau kita menjadi pekerja, ya. Kemudian kita mendapatkan upah dari itu. Selain itu, maka jangan pernah kita berharap harta saudara kita jatuh kepada kita. Ya. Termasuk bahaya yang keempat sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita, ya. Man faraqar ruh, ya, man faraqar ruhul jasada wa huwa, ya, bari'un min salasin dakhalal jannah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan As-Sauban dan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ruhnya meninggalkan jasadnya, artinya tewas dia, mati, ya, orang yang mati, ya, tetapi dia terbebas dari 3 perkara ini, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan As-Saubani tadi. Ya, pertama, terbebas dari al-kibar, yaitu apa al-kibar? Sombong, batarul haq wa hamtun nas, ya, tidak mau menerima kebenaran dan selalu menghinakan, merendahkan orang lain. Wadain, yang kedua, terbebas dari hutang. Ada masih punya hutang, ya, kalau hutang antum nggak bisa membayarnya, antum lapor kepada amil, karena gharim termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Nanti datang semua ke amil, saya punya hutang 10 juta dan habis semua, ya. Tentu hutang-hutang yang antum tidak mampu membayarnya dan itu antum gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hutang, ya. Walaupun setiap orang yang bertanya wajib untuk dijawab, setiap orang yang meminta wajib untuk diberi, tapi dalam masalah hutang ini, ya, kita nggak jujur kadang-kadang, ya kan. Kita mampu bilang tidak mampu. Yang tidak mampu maka boleh tanya kepada amil, ya. Mudah-mudahan antum bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan kalau antum memang tidak bisa membayarnya. Kibar, pertama sombong, yang kedua terbebas dari hutang, yang ketiga adalah wal hulul, dia terbebas dari tidak pernah menipu saudaranya. Kita ulang, bahaya yang ketiga apa tadi? Kalau kita mengambil harta saudara kita dengan cara menipu, ya, ataupun riswah, apa bahayanya? Gimana? Kebaikannya diambil, kemudian barang yang diambil akan ditampakkan pada hari kiamat, dipikul di pundaknya dan akan bersuara. Bayangkan bersuara, bayangkan. Ya. Kalau tanah gimana? Bahkan dalam hadis saya dikatakan barang siapa mengambil sejengkal daripada tanah saudaranya akan dikalungkan 7 lapis bumi, bayangkan. Berat sekali. Inilah bentuk-bentuk kedoliman yang kadang kita tidak merasa ada di dalamnya. Ya. Sudah hibah, kita tidak bisa menghentikan lisan-lisan kita, ya. Termasuk yang mungkin ada di WhatsApp dan sebagainya. Antum hati-hati, kalau antum tidak bisa memberikan manfaat pada saudara kita, jangan membahayakan. Kalau enggak bisa memuji saudara kita, jangan mencelanya, ya. Maka hati-hati dengan media sosial, ya. Antum yang di Batam, alhamdulillah, Allah tolong ana, ya, dan keluarga itu terbebas dari masalah ini karena nggak ada sinyal, jadi aman-aman saja, ya. Ya, mungkin suatu saat kita harus kembali kepada HP-HP jadul itu agar kita tidak terpengaruh dengan banyaknya berita-berita yang menyudutkan, ya. Dan susah apabila kita masuk di dunia maya seperti itu, kita memberi nasihat, kita ambilkan dari Al-Quran dan Sunnah yang benar, dibantah, kemudian, ya, dihinakan, dicaci. Ada ketidakikhlasan dalam diri gini, pasti ada perasaan marah dan sebagainya, ya. Maka lebih utama antum menahan lisan-lisan kita dan tangan kita. Karena hari ini kita sedang masuk dalam madrasah Ramadan, madrasah Ramadan hari ini kita masuk. 1 bulan kita berada di bulan Ramadan ini, kita praktekkan 11 bulan yang akan datang. Ya. Kita ulang dari pertama, bahaya kita mendolimi saudara kita. Apa yang pertama tadi, dari awal, dari hadis yang Rasulullah sampaikan, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Ya. Apa tadi yang pertama kita sampaikan?
kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Enggak cukup juga keburukan orang yang kita zalimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan. Yang ketiga, lupa lagi ya. Yang ketiga, antum masih bayangkan tarawih 3 juz masalahnya ya. Tidak perlu antum merasa berat dalam perkara ini karena ada tahfifus syar'i, ada syar'i yang syariat yang dimudahkan, diringankan. Enggak mampu berdiri sambil duduk, ya kan? Sudah. Kalau bisa tahun depan dibuat per 10 hari itu khatam satu Al-Qur'an 30 juz itu ya. Kalau enggak mampu sambil duduk silakan, ya. Enggak mampu enggak datang enggak masalah bagi antum, tidak masalah ya. Selesai kan. Jangan merasa berat ya. Karena dikatakan man kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak perbuatannya tentu banyak pahalanya. Yang tua-tua biarkan dia duduk, enggak masalah duduk. Enggak mampu juga duduk saja, masalah. Paling enggak dia sudah mendengarkan. Yang muda-muda lagi semangat biarkan ya. Ya. Silahkan 3 juz enggak masalah, insyaallah ya. Ini kebaikan bagi kita di akhir bulan Ramadan. Toh juga kalaupun kita paksakan juga kan enggak sampai 5 hari insyaallah. Enggak sampai 5 hari. Kita sudah masuk malam yang ke-20. Paling 3 hari lagi paling polnya itu. Udahlah selesaikan insyaallah ya. Pelajaran bagi kita semuanya ya. Yang tua-tua juga harus ya berlapang dada, biarlah yang muda-muda yang semangat. Ya mungkin datang saja di sini sambil duduk bersila ya. Ya. Ikut sholat ya. Enggak masalah insyaallah. Ya. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita juga bisa mendapati dan menjumpai bulan Ramadan seperti ini ya. Yang ketiga tadi, yang ketiga harus gini, kalau enggak cuma masuk kanan keluar kiri, tapi sudah lumayan pernah sempat masuk di dalam pikiran kita. Kalau enggak ya. Yang ketiga tadi ya. Pertama, diambil kebaikannya untuk orang yang didolimi. Yang kedua, didatangkan harta yang diambil itu pada hari kiamat bahkan dipikul di pundaknya dan bersuara sesuai dengan apa yang diambil. Ya, kalau HP berbunyi HP, ya, kalau mobil berbunyi mobil itu, kalau kambing mengembek, ya, kalau lembu juga mengelenguh, ya, kalaupun unta akan bersuara unta, ya, bayangkan, memalukan. Terus yang ketiga, ya, termasuk aib besar tatkala orang mengambil harta saudaranya, nanti pada hari kiamat akan mendapatkan aib yang besar di hadapan Allah Subhanahu, malu yang luar biasa yang tidak ada lagi perlindungan saat itu. Kemudian yang keempat, di antaranya ya, barang siapa yang terbebas dari 3 perkara dakhalal jannah. Pertama, orang yang terbebas dari sifat sombong. Apa pengertian sombong? Menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Kamu baru pesantren berapa tahun dah, ya kan itu? Belum pernah makan pesantren sudah, ya, kadang gitu. Walaupun datang dari anak kecil sekalipun kita terima, ya. Kalau itu merupakan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati. Enggak mudah. Ya. Kemudian terbebas dari hutang. Orang-orang yang mati di jalan Allah, para mujahid, yang harusnya mereka langsung masuk mendapatkan surga Allah, ya, masih tergantung dengan hutangnya, ditunaikan apa tidak. Maka hati-hati terhadap hutang. Ya. Maka bertawunlah kalian antum semuanya, bertolong-menolong di antara kita semuanya agar kita terbebas dari hutang-hutang kita. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini ada di antara antum yang membebaskan hutang kepada saudaranya. Bebaskan di antara hutang-hutang itu. Ya. Jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau enggak mampu, ya antum berikan kelonggaran, berikan kesempatan agar saudara kita mampu untuk membayar hutangnya. Gitu. Atau kalau antum mampu lagi, hutang 1 juta itu antum ringankanlah menjadi 500.000. Itu luar biasa. Meringankan saudara kita. Ya, yang keempat. Baik, berikutnya, bagaimana cara kita bertaubat dari masalah hibah? Kalau terlanjur kita menghibah. Karena biasanya hibah ini tadi kalau dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa hibah itu termasuk buah-buahan yang paling disukai oleh wanita, bukan berarti laki-laki tidak menyukai, ya. Justru kita terkadang lebih parah daripada kaum wanita dalam masalah hibah ini,
apalagi ada yang di media sosial, di WA dan sebagainya, maka hati-hati. Kalau antum baca WA kira-kira membahayakan diri kita, hapus. Jangan di-share oleh saudara kita. Hapus saja sudah, ya. Karena ilmu itu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari media sosial. Hati-hati sekali. Ya. Bagaimana cara bertobatnya? Gimana? Mendoakan kebaikan orang yang kita hibah, kemudian ya, memintakan ampun kepadanya, kemudian memperbaiki citra nama baiknya di mana kita menghibah. Kalau harta, kita langsung minta maaf pada saudara kita yang kita ambil hartanya, kemudian kita kembalikan hartanya. Kenapa? Kalau hartanya kita kembalikan, ya akan semakin senang saudara kita. Sudah dia ada orang minta maaf, kemudian hartanya dikembalikan, akan senang. Tapi kalau hibah, ya tadinya dia memberikan maaf, tapi setelah tahu perbuatan-perbuatan kita menghibahnya, justru akan semakin, ya, maka hati-hati terhadap para hibah ini. Ya. Suatu ketika masih Al-Hasan Al-Basri, ya, pernah dihibah seseorang, dicaci, dimaki, seorang ulama besar. Kemudian dia mendatangi orang yang menghibahnya. Kemudian dengan segantang kurma segar dia berikan kepada orang yang menghibah. Ya, wahai saudaraku, terimalah hadiah ini dariku. Atas kebaikan-kebaikanmu memberikan kebaikan kepada diriku. Kebaikan apa wahai imam? Bukankah engkau telah menghibahku dan aku belum bisa memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatanmu? Engkau telah mengirim kebaikan-kebaikanmu untuk diriku, maka terimalah hadiah ini. Sejak saat itu dia mengatakan, aku tidak pernah lagi menghibah orang. Bayangkan. Maka di antara bagaimana cara kita memadamkan orang-orang yang suka menghibah, didatangi, diberikan hadiah. Itulah Rasulullah mengatakan, salinglah kalian memberikan hadiah, karena akan saling tumbuh kecintaan di antara kalian. Berikan hadiah, ya. Mungkin bawakan kurma atau sesuatu yang dibutuhkan saudara kita. Karena orang-orang yang hasad itu akan padam rasa hasadnya ketika diberikan hadiah. Ini cara kita memadamkan rasa hasad di hati saudara kita dan memberikan hadiah. Ya. Kalau antum ada hasad pada anak-anak, berikan cumi-cumi nanti dari pulau, ikan-ikan segar, ya. Agar antum nggak ada hasad lagi. Ya. Berikan hadiah kepada saudara kita, ya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bahaya kita mendolimi saudara kita, ya. Tidak bisa seluruhnya, ya. Tapi mudah-mudahan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, apa-apa yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya tentu tidak harus kita tinggalkan, ya, semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.